Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gojali selaku moderator. Tentu saya tidak sendiri di sini. Ada teman-teman saya yang akan memaparkan materi. Yang pertama ada Faustina Leonita, Putri Lia Fadila, Jedran Farinsen, dan Kintan Norlian. Baik, selanjutnya. Next. Next. Halo, next. Ya, oke. Agarwal Gardner tipe curve akan dijelaskan oleh Putri Lia Fadila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Gojali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Agarwal et al, yaitu dari latar belakang terlebih dahulu ya. Pendekatan tipe kurva analisis diperkenalkan ke industri perminyakan oleh Agarwal et al pada tahun 1970. Nah, tool ini sebagai tool yang cocok digunakan bersamaan dengan plot semi-log konvensional. Nah, analisis kurva tipe Agarwal Gardner sendiri itu alat praktis yang dapat dengan mudah memperkirakan gas atau minyak di tempat serta permeabilitas reservoir, skin, dan fraktur half length untuk sumur rekahan hidrolik. Next. Nah, terdapat dua asumsi yang digunakan pada tipe curve kali ini, yaitu yang pertama, vertical well produksinya konstan dengan rate key, dan yang kedua, skin factor tidak dipertimbangkan. Next. Berikut ini adalah penurunan rumus dari Agarwal Gardner sendiri. Dari sistem satuan SI dasar, kita dapat melihat persamaan seperti yang ada di layar, yaitu pada persamaan 1.1 hingga 1.4. Next. Kemudian, variabel tak berdimensi dapat kita definisikan sebagai berikut, yaitu ada persamaan dari PD, TD, RD, dan RED. Kemudian, waktu tak berdimensi menurut Agarwal et al. Pada tahun 1998 berdasarkan luas drainase terlihat seperti persamaan pada 1.5. Kemudian, kita dapat mensubstitusikan persamaan 1.5 ke persamaan 1.1 sehingga mendapatkan persamaan seperti yang ada di layar 1.6. Next. Setelah itu, kita dapat Laplace space solution untuk persamaan di 1.6, 1.2, dan 1.4 sehingga menghasilkan persamaan baru yakni di 1.7. Setelah itu, kita dapat melihat definisi laju aliran tak berdimensi seperti pada persamaan 1.8, sehingga dari persamaan 1.8 kita mendapatkan persamaan baru yaitu di titik 1.9. Seperti persamaan sama dengan QD sama dengan 1 per PD sama dengan Q dikali mu dikali B per 2Pi KH dikali PI min PWF. Boleh next. Nah, dengan adanya peningkatan nilai RED, kurva sebelah kanan kita ini bergeser ke bawah dan menghasilkan garis lurus dengan slope minus 1 di boundary dominated. Pada tahap akhir, maka kita mendapatkan persamaan seperti yang ada di layar kita. Nah, dengan hal tersebut, kurva tipe Agarwal Gardner lebih tersebar dan dapat meningkatkan analisis. Next. Nah, selanjutnya, Agarwal juga memperkenalkan kita fungsi turunan, yaitu fungsi pressure derivative curve, yang mana kurva ini tuh untuk meningkatkan reliability analisis. Nah, pressure derivative curve sendiri yaitu 1 per DER, seperti persamaan yang ada di bawah ini. Nah, kurva ini dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu sebelah kiri TDA kurang dari 0,1 yang dikendalikan oleh RED, kemudian kurva sebelah kanan itu bernilai TDA lebih besar 0,1. Nah, kurva ini menghasilkan garis lurus dengan kemiringan minus 1. Boleh next. Nah, selanjutnya ditunjukkan pada kurva derivatif ini mempertahankan sebagian besar karakteristik turunan dari data mentah dengan sedikit dispers, sehingga kita mendapatkan persamaan seperti yang ada pada layar. Boleh next.
Nah, berikut ini adalah Agarwal-Gardner Decline Curve after Agarwal-Gardner tahun 1998. Ditunjukkan pada gambar grafik di atas, kita memperoleh supersisi tiga kurva sebelumnya. Karena perbedaan definisi tak berdimensi variabel, kurva penurunan Agarwal ini lebih tersebar daripada Palacio-Blasi game. Next. Nah, terdapat dua tipe curve matching produce, yaitu ada oil well, gas, dan gas well. Next. Nah, berikut ini adalah prosedur analisis pencocokan kurva Gaswell dari penurunan Agarwal-Gardner, yaitu yang pertama, menghitung waktu material balance, tingkat normalisasi, integral tekanan normalisasi, turunan integral tekanan normalisasi, turunan tekanan ternormalisasi terbalik, turunan integral tekanan ternormalisasi terbalik. Setelah itu, dalam sistem koordinat log, plot laju normalisasi, turunan tekanan ternormalisasi terbalik, dan kurva turunan integral ternormalisasi terbalik dengan waktu keseimbangan material. Setelah itu kita mencocokkan hasil dan mencatat radius drainase tak berdimensi. Setelah itu kita memilih secara acak satu titik yang cocok dan catat titik yang cocok tersebut. Jika ketebalan reservoir, total kompresibilitas, dan radius lubang sumber diketahui, maka kita dapat menghitung permeabilitas, radius drainase, efektivitas wellbore radius, dan terakhir kita dapat menghitung skin factor dan OOIP. Next. Dan tipe curve yang terakhir yaitu tentang tipe curve matching produce Gaswell. Di sini kita akan memberikan prosedur analisis pencocokan kurva Gaswell dari penurunan Agarwal-Gardner sendiri, yaitu yang pertama menghitung material balance, pseudo time, tingkat normalisasi, integral tekanan normalisasi, turunan integral tekanan normalisasi, turunan tekanan ternormalisasi terbalik, menghitung integral tekanan ternormalisasi terbalik, dan menghitung nilai G. Setelah itu dalam sistem koordinat log, kita dapat memplot laju normalisasi turunan tekanan ternormalisasi terbalik dan kurva turunan integral ternormalisasi terbalik dengan waktu keseimbangan material. Setelah itu kita mencocokkan hasil dan mencatat radius drainase tak berdimensi. Setelah itu kita memilih secara acak satu titik yang cocok dan catat titik yang cocok sebenarnya. Jika ketebalan reservoir, total kompresibilitas, dan radius lubang sumur diketahui, maka kita dapat menghitung permeabilitas, radius drainase, efektif wellbore radius, skin factor, dan yang terakhir kita dapat menghitung OGIP. Selanjutnya, untuk tab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faustina. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Green-Garten type curve. Next. Jadi kalau kita yang telah saya ketahui dari Green-Garten ini, jadi beliau berpikir bahwa sama pengujian itu atau apapun interpretasinya itu harus mewakili sumber yang sedang dites, dan reservoirnya itu nantinya akan menghasilkan grafik yang terbaik dan hasilnya itu menggambarkan type curve dari reservoir tersebut. Nah, dasarnya itu tipe kurva dari grafik yang sudah diturunin itu merupakan persamaan spesifik dari reservoirnya itu sendiri. Next. Nah, jadi kegunaan Green-Garten type curve ini biasa dipakai buat di lapangan oil and gas yang sifatnya itu undersaturated. Nah, itu biasanya dipakai buat pengujian apa aja. Yang pertama buat drawdown test, yang kedua ada build up test. Next. Oke, jadi asumsi dari Green-Garten type curve itu sendiri, yang pertama itu nilai rate production-nya itu konstan, yang kedua bersifat vertical wellbore, yang ketiga infinite acting dengan karakteristik reservoir-nya itu homogen, yang keempat koefisien wellbore storage-nya itu nilainya konstan, yang kelima infinite simal skin yang dapat dimodelkan dengan apparent wellbore radius-nya yang jelas, yang keenam fasanya itu single phase liquid of small dan nilai kompresibilitasnya itu konstan. Next. Oke, kali ini saya akan coba bahas dulu tentang drawdown test. Next. Oke, jadi awalnya itu aliran didominasi oleh storage flow dengan tekanan lubang suburnya itu bisa
kita lihat di slide itu rumusnya seperti apa. Next. Nah, namun dengan seiring waktu tuh di akhir periode dari storage flow-nya itu dia berubah menjadi alirannya itu radial flow. Yang mengindikasikan itu adanya periode infinite acting. Nah, dari tekanan tersebut nantinya akan menghasilkan garis lurus yang didapat dari hasil semi-log yang di dalam grafiknya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat juga rumusnya di slide ini. Next. Nah, untuk mendapatkan parameter, untuk mendapatkan grafik ini, kita dapat dari apa aja sih? Yang pertama, kita harus mencari ketiga parameter tersebut. Yang pertama itu ada dimensionless pressure. Yang kedua, kita harus mencari dimensionless ratio. Yang terakhir itu dimensionless dari coefficient storage factor dan skinnya. Dan ketiga rumus ini bisa dilihat di dalam slide sini. Next. Oke, jadi ini merupakan grafik dari Green-Gatan type curve ini sendiri. Jadi kalau kita lihat sendiri, itu hasil coefficient storage factor dan skinnya itu nilainya beragam dan juga berdekatan. Hal ini membuat nilai dari gabungan coefficient storage factor dan skinnya itu menyebabkan banyak ketidakpastian nilainya. Next. Nah, di sini ada rumus. Kita bisa menghitung permeabilitas dari rumus dimensionless pressure dan juga kita bisa hitung C dari dimensionless ratio yang tadi per CD itu. Terus kemudian kita bisa ngitung skin dari rumus gabungan coefficient storage factor dan juga skin. Untuk rumus CD sendiri, ini merupakan rumus sendiri. Bisa dilihat masing-masing rumusnya itu di slide ini. Next. Oke, jadi para saudaranya itu yang pertama, kita plot satu titik di kurva delta P versus delta T di kertas kalkir. Yang kedua, kita cari part dari plotan dari plotan Green-Gatan type curve-nya itu apa ada yang sama gitu dari log di kurva dari log-lognya apa ada yang sama gitu dengan Green-Gatan type curve-nya. Yang ketiga, kita lihat spesifikasi dari gabungan coefficient storage factor dan skin-nya. Apa ada yang cocok dengan data yang didapat di dalam data yang didapat sesuai kondisi reservoirnya. Keempat, kita tumpang tindihkan data yang di well dengan data Green-Gatan type curve itu sendiri. Kemudian kita bisa cari data dimensionless pressure dan juga data dimensionless ratio. Atau dimensionless ratio itu tadi per CD. Next. Ini oke. Sekarang ini saya lanjutkan ke build up test. Next. Untuk kasus build up test ini kita tidak bisa menggunakan grafik seperti yang telah saya sebutkan itu. Kita tidak bisa pakai Green-Gatan type curve. Makanya kita akan mengacu ke teori Agarwal. Nah, dalam teori Agarwal ini beliau menunjukkan bahwa memplot build up data dari kondisi T sama dengan 0 itu sama dengan equivalent time. Daripada kita ambil parameter dari shut-in time di skala log-lognya. Nah, untuk analisis kurvanya kita bisa buat tanpa requirements dari periode penarikan yang lama. Sebelum well shut-in. Di sini kita bisa lihat rumus-rumusnya dan untuk berbedanya sendiri tidak jauh berbeda, hanya ketika di saat build up test data PWS kurang PWF itu berlaku. Karena kalau kita ngacu dengan data sebelumnya di Roland test itu rumusnya sedikit berubah sedikit variabelnya di variabel target. Next. Oke, jadi Agarwal's equivalent time dibuat untuk memperhitungkan efek dari TP di pressure data testnya. Nah, ini bisa dilihat rumusnya ini. Maksudnya equivalent time ini di sini apa? Ketika pada saat data yang terjadi di saat in time sama build up test akan terjadi pada saat equivalent time selama rate flow testnya konstan. Next. Oke, sekarang ke metode Metcalfe akan dijelaskan oleh Ahmad Ghazali. Next, boleh. Next. Halo, Jitran. Halo.
Next. Oke. Baik. Yang pertama, tujuan saya akan menjelaskan tentang latar belakang, kemudian asumsi yang digunakan pada metode FAT-COVID itu seperti apa, dan cara menggunakan FAT-COVID itu. Baik, next. Oke, latar belakang. Ekstrapolasi kurva penurunan kecepatan waktu merupakan salah satu alat minyak bumi yang tertua dan paling sering digunakan. FAT-COVID, beliau merupakan orang yang pertama kali mengusulkan untuk memperluas konsep analis kurva penurunan dengan menggunakan tipe kurva tersebut untuk menganalisa data produksi. Baik, next. Baik, nah asumsi yang digunakan beliau itu yang pertama itu homogen reservoir, constant thickness, single phase fluid of constant and small compressibility, no flow boundary, kemudian dan constant flowing pressure at wellbore. Oke, next, penurunan rumus. Oke, penurunan rumus. Jadi FAT-COVID itu membuktikan pada saat keadaan steady state atau aliran semi steady state itu maka kita dapat menggunakan persamaan darsi dan dapat ditampilkan pada kurva log dimensionless. Nah, dari persamaan darsi kita dapat mengatur ulang persamaan tersebut. Kemudian beliau itu menyatakan decline curve dimensionless, QDD dan TDD dalam term transient dimensionless, rate QDD dan waktu TDD, maka akan didapatkan formula itu QI sama dengan KH dikali PI dikurangi PWF per 141,2 dikali B dikali mu dikali ln RD min 1/2. Nah, kemudian dari sini kita atur ulang lagi gitu. Nah, atur ulang lagi posisinya, kemudian maka akan didapat pada itu QDD sama dengan QT per QI sama dengan QT per KH dikali PI dikurangi P dibagi 1/141,2 dikali B dikali mu dikali ln RD min 1/2. Oke, next. Nah, maka dari penurunan di atas itu kita dapatkan formula DI sama dengan 1/1/2 RD kuadrat dikurangi 1 dikali ln RD dikurangi setengah dikali 0,006328 dibagi porosity dikali mu dikali CT dikali RWA kuadrat. Baik, next. Nah, berikut merupakan tipe curve dari FAT-COVID. Baik, next. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Nah, cara membacanya kita pertama melakukan plotting dulu, plotting antara laju alir dengan waktu. Kemudian kita matching dengan grafik tadi. Nah, kemudian catat nilai dari radius tak berdimensi reservoirnya, RA per RWA-nya dan parameter B-nya. Kemudian pilih titik kecocokan yang sesuai pada plot data QT dan T-nya tersebut. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai yang dibutuhkan, kita hitung laju alir gas permukaan awal QI-nya pada saat T sama dengan 0 dengan menggunakan rumus QI sama dengan QT per QDT MP. Oke, next. Nah, kemudian setelah itu kita hitung tingkat penurunan awal DI dari waktunya. Nah, DI sama dengan TDD dibagi T. Kemudian kita hitung permeabilitas formasinya atau K-nya dengan menggunakan penerapan persamaan darsi ya dalam satu dari 3 bentuk berikut. Nah, dalam bentuk berikut yang pertama ada pseudo pressure, kemudian pressure square, pressure approxima. Nah, kedua ini kita sebelum kita menghitung kita sesuaikan dulu mana yang sesuai dengan formasinya, apakah pseudo pressure, pressure square atau pressure approxima. Nah, nanti kita pilih salah satu dari rumus tersebut. Dan setelah itu kita bisa mendapatkan nilai K-nya. Baik,
Next, selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan volume pori reservoirnya PF dari drainase sumur. Nah, ada dengan menggunakan rumus PF yang pertama dan yang kedua. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini yang pertama itu dia hanya tidak dipengaruhi oleh Z faktor, sedangkan rumus satunya itu dipengaruhi dengan Z faktor. Nah, kemudian nilai RE kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus akar PV per P dikali H dikali porosity. Kemudian untuk A-nya sendiri itu bisa didapatkan dengan menggunakan rumus P dikali RE kuadrat per 43.560. Kemudian setelah itu kita hitung faktor skinnya dengan menggunakan rumus yang di bawah tersebut. S sama dengan ln dikali RE per RWA dikali RW per RE. Oke, next. Oke. Kemudian yang terakhir kita hitung gas in place-nya. Nah, dengan menggunakan rumus tersebut. Ya, kemudian G kita dapat G sama dengan PV dikali 1 min SW per 5,615 BGI atau G sama dengan QI per DI 1 min B. Baik, mungkin itu saja. Next. Baik, border derivatif tipe curve akan dijelaskan oleh Kintan Nurliani. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan tentang border derivative type curve. Next. Yang pertama, untuk tipe ini dilatar belakangi berdasarkan karakteristik tekanan, di mana kurva metode turunan tekanan ini muncul karena penentuan akhir efek penyimpangan lubang sumur dengan menggunakan metode analisis Horner tidak dapat memberikan hasil yang tepat dan juga tidak dapat memberikan hasil yang akurat ketika digunakan untuk menganalisis reservoir yang ada. Terus, di dalam metode analisis Horner ini, penentuan akhir efek penyimpangan lubang sumurnya ditandai dengan perubahan deviasi pada kurva tekanan atau biasa disebut dengan kemiringan. Kemudian kemiringan ini ditambah dengan setengah siklus. Next. Nah, ini merupakan gambar dari pressure derivative type curve. Nah, kurva type ini merupakan turunan dari tekanan dan juga merupakan penyempurnaan dari kurva Gringerten oleh Bordet. Nah, Bordet memplot ulang kurva dari tipe Gringerten pada skala log plot yang dilakukan oleh Bordet. Nah, dapat dilihat gambar yang telah diplot ulang oleh Bordet menghasilkan seperti gambar figur 1 yang menunjukkan waktu awal pada saat aliran itu didominasi oleh wellbore storage yang ditunjukkan dengan garis lurus, masa transisi dari penyimpangan sumur bor murni ke tindakan tak terbatas membentuk punuk dengan ketinggian yang berbeda tergantung pada nilai skin factor-nya. Next. Nah, untuk derivative type curve ini sendiri sudah terbukti sebagai cara yang akurat untuk menganalisis banyak tes sumur gitu. Kurva tipe turunan ini diperkenalkan oleh Bordet seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk type curve ini digunakan untuk menganalisis pengujian sumur yang dipengaruhi oleh aliran balik. Data uji sumur dan turunannya diplot dalam bentuk tekanan delta P itu versus delta T pada skala log-log. Nah, di sini banyak engineer yang memperoleh kecocokan antara type curve dan data TOS dengan pergeseran data horizontal dan vertikal. Nah, setelah memperoleh segala kecocokan, maka kita dapat mencari parameter-parameter yang menjadi tujuan kita di derivative type curve ini, yaitu ada permeabilitas, skin factor, dan storage coefficient. Untuk asumsinya sendiri itu digunakan ada dua, yaitu pseudo steady state interporosity flow dan transient interporosity flow. Next. Pertama itu ada pseudo steady state interporosity flow, maksud saya maaf. Nah, di sini pseudo steady state interporosity flow ini dia berfokus pada solusi reservoir yang homogen, di mana memiliki dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan global dan ada analisis khusus. Next.
Selanjutnya ada transient interporosity flow. Nah, di transient interporosity flow ini, dia kurva transisinya itu diperoleh dengan menggosor kurva CDE25 yang homogen dengan faktor 2 sepanjang sumbu tekanan dan waktu garis lurus semilog teoritis dari rezim transisi. Nah, selanjutnya itu bakal diubah menjadi garis turunan konstan senilai 0,25. Nah, pada respon penarikan, modal transient tidak menunjukkan titik turunan di bawah 0,25 selama transisi. Next. Ini merupakan salah satu contoh type curve yang sudah saya bahas tadi, di mana type curve ini sulit untuk mendapatkan kecocokan yang akurat. Next. Nah, untuk persamaan-persamaan matematika yang dipakai di derivative type curve itu bisa dilihat pada slide PD, TDCD, CDE25, CS, CDS, itu bisa menggunakan rumus apa saja, itu sudah bisa dilihat dari slide ya teman-teman. Next. Nah, selanjutnya untuk penggunaan border pada type curve ini terkhusus untuk afterflow, dapat diringkas secara prosedural. Yang pertama itu kita menghitung kurva turunan dari data. Setelah menghitung, maka kita plot datanya pada kertas kalkir skala log-log yang identik. Setelah itu, kertas kalkir yang sudah kita plot datanya tadi kita letakkan di atas kurva tipe dan digeser secara horizontal dan vertikal. Aliran balik, tinggi kurva turunan, dan garis 0,5 itu sangat penting dalam mendapatkan kecocokan yang sesuai. Setelah itu kita kelompokkan nih yang CDE pangkat 25 yang sesuai dengan kecocokan dicatat. Nah, sesudah itu titik kecocokannya diambil di mana saja sesuai dengan kertas kalkir kita. Dan yang terakhir, jika sudah mendapatkan semua titik-titiknya, maka kita dapat mencari permeabilitas, faktor skin, dan storage coefficient. Nah, khusus ini, prosedur yang saya jabarkan ini tadi itu hanya berlaku untuk type curve untuk aliran balik, teman-teman. Next. Next. Nah, dengan menggunakan metode derivative type curve ini, itu interpretasi kita itu tidak hanya lebih sederhana, tetapi juga lebih akurat, karena ada berbagai fitur-fitur. Apa aja sih? Yang pertama itu ada fitur interpretasi, itu dilakukan dengan pot tekanan tunggal yang menggabungkan keuntungan dari pencocokan type curve dengan analisis semilog. Terus yang kedua itu karena adanya keunikan perilaku perbedaan tekanan pada awal waktu dan pada akhir waktu itu titik kecocokannya ditetapkan tanpa ambiguitas. Terus yang terakhir ada metode derivative type curve ini terbukti sangat ampuh untuk analisis build-up karena fungsi waktu baru yang sangat sederhana dapat mengubah data build-up menjadi respon drawdown yang setara sehingga menghilangkan penggunaan curve type build-up. Next. Baik, selanjutnya ada Palacio-Blansingame type curve yang akan dijelaskan oleh Jetren Horinson. Kepada Jetren, saya... Baik, terima kasih pada Kintan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Palacio-Blansingame type curve. Adapun yang akan dibahas pada type curve kali ini, yang pertama ada asumsi yang akan digunakan, yang kedua ada penurunan rumus, yang ketiga ada prosedur iteratif untuk menentukan nilai G dan P, yang keempat ada prosedur analitis untuk modify curve. Jadi Palacio dan Blansingame itu menggunakan suatu konsep laju normalisasi, tekanan dan waktu, material balance untuk memodelkan perilaku variabel produksi dan penurunan tekanan untuk aliran pseudo steady state, dan kemudian menetapkan suatu hubungan ekivalen antara variabel produksi dan produksi yang konstan, yang memungkinkan solusi cairan yang akan digunakan untuk aliran gas. Solusi baru tersebut untuk masalah gas didasarkan pada fungsi waktu seperti material balance dan algoritma yang memungkinkan tiga hal berikut. Yang pertama ada penggunaan kurva penurunan yang khusus untuk dikembangkan untuk cairan. Yang kedua ada pemodelan aktual variable rate atau variable pressure drop pada kondisi produksi. Yang ketiga ada perhitungan eksplisit gas di tempat. Next. Berikut adalah penurunan rumus yang akan digunakan. Pertama, untuk
oil well pada kondisi aliran pseudo steady state dapat dilihat pada slide rumusnya. Lalu dengan menyatakan waktu dalam hari, kita akan mengkonversikan nilai dari log ke dalam logaritma natural sehingga didapatkan suatu persamaan berikut, atau juga dapat ditulis dalam suatu persamaan garis dengan nilai BPSS sebagai intercept dan nilai M sebagai slope. Next. Next. Lalu untuk sistem gas yang mengalir dalam kondisi pseudo steady state dapat ditulis dalam suatu persamaan berikut, atau juga dapat ditulis dalam suatu persamaan garis dengan nilai BPSS sebagai intercept dan M juga sebagai slope. Keterkaitan yang memungkinkan konversi produksi gas menjadi ekivalen constant rate data liquid didasarkan pada ekivalen pseudo time, atau dapat dilihat pada slide. Next. Lalu ekspresi teoritis yang untuk menganalisis decline curve ini dengan menggabungkan 3 elemen berikut. Yang pertama ada hubungan material balance, yang kedua ada persamaan pseudo steady state, yang ketiga ada normalisasi material balance dalam fungsi waktu atau TA. Dari elemen berikut dapat didapatkan suatu hubungan berikut, dapat dilihat pada slide, di mana dengan MP itu adalah tekanan pseudo steady state yang dinormalisasi. Next. Dari persamaan gas well sebelumnya itu dapat juga dinyatakan dalam variabel yang tidak berdimensi dengan yang sama dengan persamaan Fetch-Covid, yaitu QDD sama dengan 1/1 plus TADD. Definisi QDD sekarang adalah normalized pseudo pressure dan fungsi waktu untuk penurunan tidak berdimensi yang dimodifikasi. Dalam persamaan tersebut digunakan nilai tekanan rata-rata yang juga merupakan fungsi dari G, sehingga kita memerlukan metode iteratif numerik sehingga persamaan yang direkomendasikan sebagai berikut. Next. Untuk prosedur iteratif untuk menentukan nilai G dan P, kita akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita gunakan gas property yang tersedia, lalu kita buatkan suatu tabel Z, mu, P per Z, lalu P per Z mu versus P. Yang kedua, kita plot nilai data P per Z mu versus P pada skala Cartesian, dan kita akan menentukan area numerik di bawah kurva untuk menentukan nilai P. Lalu kita kalikan setiap area dengan ZI mu I per PI. Yang ketiga, kita buat plot MP dan P per Z versus P pada skala Cartesian. Yang keempat, kita asumsikan nilai gas oil di tempat kita. Yang kelima, kita setiap data produksi GP dan DT, hitung nilai P per Z dari persamaan material berikut. Next. Yang keenam, kita dari plot langkah ketiga itu kita masukkan grafik P versus P per Z, lalu kita tentukan nilai MP untuk setiap tekanan rata-rata. Yang ketujuh, kita dari setiap data produksi tersebut kita hitung TA dengan menggunakan persamaan berikut. Lalu perhitungan TA dapat dilakukan pada tabel berikut. Yang kedelapan, plotting nilai MPI min MP per QG versus TA pada skala Cartesian, dan kita tentukan juga nilai kemiringannya. Yang kesembilan, kita hitung kembali nilai OGIP, dan kita gunakan nilai M dari langkah 8 dengan persamaan G sama dengan 1 per CTI kali M. Dari nilai G yang baru dari langkah 9 sebelumnya, akan kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Next. Lalu Palacio dan Balsingen tersebut juga mengembangkan suatu kurva tipe Fetch-Covid-Carter yang dimodifikasi, seperti pada gambar di samping, untuk mendapatkan kecocokan yang lebih akurat dengan declining type curve daripada menggunakan data laju aliran saja.
lalu memperkenalkan dua fungsi plot yang saling melengkapi berikut ini. Yang pertama ada fungsi integral atau QDDI, kedua ada turunan dari fungsi integral atau QDDID. Next. Selanjutnya adalah prosedur untuk menganalisis modify curve. Langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama itu kita tentukan nilai G dengan menggunakan rumus sebelumnya. Yang kedua, kita buatkan tabel dan plot nilai G per MPI min MP versus TA pada skala Kartesian. Yang ketiga, kita gunakan data produksi pada tabel di atas, dan kita plot pada langkah kedua. Hitunglah nilai fungsi plot yang saling melengkapi antara QDDI dan QDDID. Yang keempat, kita plot pada fungsi QDDI dan QDDID sebelumnya dengan TA. Lalu kita letakkan di atas kurva sebelumnya. Yang kelima, kita tentukan nilai match point dan nilai radius tak berdimensi untuk mengkonfirmasi nilai G. Dan properti lainnya seperti permeabilitas. Next. Berikut ini ada referensi yang kami gunakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.